Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silviana Maya Damayanti. Saya biasa dipanggil Maya. Nah, saat ini bekerja sama dengan Bank Indonesia. Saya akan memberikan materi mengenai perencanaan keuangan di masa pandemi COVID-19. Nah, ini sekilas tentang saya. Saya sendiri adalah dosen di SBM ITB, Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung, dan saya bergabung sejak tahun 2006. Kemudian, di samping saya mengajar, saya juga melakukan beberapa kegiatan pengabdian pada masyarakat dan bekerja sama dengan OJK dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan dari masyarakat Indonesia. Di samping saya juga diminta menjadi pembicara atau narasumber di berbagai seminar perencanaan keuangan. Oke, ngomong-ngomong tentang pandemi COVID-19. Nah, kalau kita melihat kondisi keuangan yang kita alami saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19, bagaimana ini teman-teman? Pendapatannya naik atau turun? Pertanyaan berikutnya adalah pengeluarannya naik atau turun? Oke, mungkin ada beberapa dari kita yang pendapatannya turun ya, terutama teman-teman yang bekerja harian. Nah, mereka mau tidak mau harus bekerja setiap saat di luar rumah kemungkinan, dan imbas dengan adanya pandemi COVID-19 ini membuat pendapatan mereka bisa turun. Namun ada juga loh yang pendapatannya naik. Nah, siapa nih orang-orang yang pendapatannya naik ya? Mungkin orang-orang yang bekerja sebagai content creator misalnya, kemudian YouTuber, kemudian beberapa teman-teman yang bekerja di industri kreatif digital. Mereka kemungkinan pendapatannya naik karena ini tadi, mereka bisa bekerja kreatif di rumah saja, tetap bisa bekerja, melakukan kegiatan-kegiatan kreatif untuk kontennya. Nah, bagaimana dengan pengeluaran nih? Oke. Ada yang pengeluarannya naik, ada yang pengeluarannya turun. Oke. Tapi secara mudahnya gitu ya, pengeluaran ini seharusnya turun, iya enggak? Oke, sebentar. Jadi pengeluaran kok bisa turun sih Bu? Gitu. Iya. Kalau saya boleh ambil contoh saya sendiri ya. Jadi saya itu rumahnya di luar Bandung, di Padalarang. Pada saat belum terjadi pandemi, saya naik kendaraan lewat jalan tol untuk menuju kantor setiap hari, dari rumah ke kantor, dari rumah ke kantor. Itu belum kalau misalnya ada meeting atau ada kegiatan lain di luar kantor. Itu saya menggunakan mobil. Artinya, saya harus mengeluarkan tiap hari ya, saya harus mengeluarkan dana untuk jalan tol, pembayaran tol, kemudian bensin, dan parkir. Nah, sehingga pengeluaran saya untuk di 3 hal tersebut turun. Apalagi nih yang turun? Misalnya, kalau makan siang di kantor, mungkin kalau di kantin, ya bosan makan siang di kantin, yuk sekali-sekali makan siang di luar gitu. Nah, selama pandemi ini, di mana kita harus bekerja di rumah, sekolah di rumah, kegiatan lainnya harus di rumah, ibadah juga di rumah, pengeluaran makan di luar itu pasti turun kan? Pasti hilang. Oke. Tapi mungkin nggak pengeluarannya malah ada yang naik nih gitu. Ya, mungkin. Jawaban teman-teman pasti rame nih. Iya lah Bu, mungkin lah Bu. Sekarang semua dosen, ini teman-teman rata-rata mahasiswa ya. Semua dosen memberikan tugas. Nah, jadi ada biaya kuota internet yang nambah. Gitu ya. Oke, kuota internetnya nambah. Yang mungkin sebelumnya hanya 20 giga cukup, sekarang jadi 50 giga bahkan lebih Bu, sebulan gitu. Karena dosennya nggak mau cuma pakai voice aja, tapi harus ada kameranya juga harus on gitu. Ngabisin kuota.
Kemudian ada lagi, ada Bu, kita kan nggak bisa keluar, jadinya ya makanan yang nyamperin kita alias GoFood atau GrabFood atau delivery lainnya gitu. Oke, jadi apa namanya, pengeluaran yang tadi makan siang di luar, di kantor itu di luar gitu ya, itu jadi tambah pengeluaran makan yang diantar dengan aplikasi online. Selanjutnya ada lagi nggak yang keluar dari teman-teman? Pengeluarannya jadi nambah nih. Ada Bu, kita jadi hobi ngelihat e-commerce deh. Jadi hobi lihat online shop deh Bu gitu. Hari ini enaknya beli apa ya? Hari ini enaknya beli apa ya? Nah, teman-teman harus hati-hati di sini. Karena kalau kita tidak bisa merencanakan keuangan kita tidak bisa membuat budget yang tepat atau anggaran yang tepat untuk kondisi saat ini, keuangan saat ini nih, teman-teman bisa kebobolan. Jadi, uang teman-teman bisa habis di pos-pos yang ya bisa dibilang kurang bermanfaat. Jadi intinya kita harus bisa merencanakan keuangan ya, gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Apa sih perencanaan keuangan itu? Gitu. Oke, saya sampaikan di sini terminologi yang diberikan oleh Financial Planning Standard Board Indonesia. Perencanaan keuangan adalah proses. Nah, proses di sini saya tebelin ya, teman-teman. Proses apa? Proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan keuangan secara terintegrasi dan terencana. Ya, jadi ada proses, ada pengelolaan keuangan, ada terintegrasi dan terencana. Itu adalah perencanaan keuangan. Oke, saya akan perlihatkan gambar ini kepada Anda, human life cycle. Oke, bahwa mulai dari kita bayi sampai nanti kita tua, kita itu perlu uang, nak. Ya. Bahkan sebelum lahir itu kita sudah mengeluarkan uang. Orang tua kita udah mengeluarkan uang untuk kita. Gitu. Sampai nanti meninggal pun, kita tetap harus mengeluarkan uang. Betul nggak? Kita lihat satu-satu ya. Oke. Sebelum lahir, bayangkan orang tua Anda, atau bayangkan nanti Anda menikah, kemudian Anda, istri Anda itu hamil. Oke. Apa aja nih yang keluar? 1, biaya konsultasi ke dokter kandungan atau bidan. 2, vitamin ibu hamil. 3, susu ibu hamil. Ada lagi nggak? Masih banyak. 4, yoga untuk ibu hamil atau senam hamil bersama pasangan. Bapaknya harus ikut juga ya, biar bisa ngerasain gitu. Kemudian, ada lagi? Ada. Kita kalau hamil, pasangan zaman sekarang, pinginnya difoto dong, alias maternity shoot. Ada keluar uang? Ada. Mahal? Lumayan. Oke, kemudian apa lagi? Ada lagi pengeluaran? Masih ada lagi. Misalnya, kultur di Indonesia. Saya orang Jawa. Ada adat 7 bulanan atau mitoni. Jadi pada usia kandungan 7 bulan, itu ada selamatan, ada syukuran, yang gitu-gitu. Jadi ada di mandiin, kemudian ada mecahin apa tuh ya, kelapa kayak gitu untuk nebak, wah anaknya cewek, anaknya cowok ya, seperti itu. Jadi kalau di luar negeri kita bilangnya baby shower gitu, untuk nebak juga anaknya cowok atau cewek. Bahkan sebelum usia 7 bulan ada loh pengajian 4 bulanan. Nah itu ada juga kan. Semua itu butuh uang, bahkan sebelum kita dilahirkan. Kemudian pada saat melahirkan, bahkan sebelumnya juga ada ini nih. Beli baju bayi, beli pampers, beli alat buat mandi bayi, beli
tempat tidur bayi, dan semuanya yang berkaitan dengan proses melahirkan dan punya bayi itu. Apalagi kalau anak pertama, cucu pertama, pasti dimanja. Ya. Oke, sampai melahirkan, kemudian ada sampai dia umur 3 bulan. Mungkin ada yang orang tuanya bekerja, dua-duanya. Jadi, si bayi harus dititipkan, entah dititipkan ke eyangnya atau orang tua dari ibunya, atau dititipkan di babysitter, atau di daycare, itu semuanya butuh biaya. Kan? Sampai nanti dia sekolah pun ada preschool, umur 3 bulan bahkan udah bisa sekolah loh. Preschool, kemudian ada sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah seperti Anda 3 tahun atau kalau lebih 4-5 tahun. Terus mungkin ada yang pingin sekolah lagi melanjutkan postgraduate, S2, S3, dan seterusnya. Biaya sekolah nggak cuma biaya sekolah resmi seperti itu ya, maksudnya akademis gitu ya. Tapi ada juga yang profesional, contoh. Atau ekstrakurikuler kita bilangnya. Jadi dia udah capek nih sekolah dari pagi sampai sore. Terus udah gitu kepingin ekstrakurikuler kan. Ada berenang, ada menyanyi, ada tari, ada musik, kemudian apa? Robot, komputer, bahasa, dan sebagainya. Semua aja diikutin ya. Demi si anak ini sibuk mungkin. Karena orang tuanya udah sibuk. Oke, kemudian setelah Anda bekerja. Oke, bayangkan Anda bekerja, dapat income. Seneng dong gitu. Income pertama biasanya dipakai nih buat naktir teman-teman di kantor. Gak apa-apa. Income bulan kedua. Secara logika nih ya, kalau Anda belum pernah atau belum punya tanggungan. Nah ini, tanggungan tuh bisa anak, bisa pasangan, suami atau istri, bisa saudara yang ikut dengan Anda, bergantung pada Anda, atau orang tua yang bergantung pada Anda ya, adik, kakak gitu ya, yang ikut dengan Anda. Nah, secara logika, bila teman-teman belum punya tanggungan, seharusnya nih ya, gaji yang Anda dapatkan, Anda bisa saving atau bisa sisihkan jauh lebih besar untuk saving atau untuk tabungan dan untuk investasi. Benar nggak? Karena kebutuhannya belum banyak. Tapi nanti bila Anda sudah menikah, kemudian ada orang yang bergantung pada Anda, pasangan Anda, anak, atau mungkin orang tua ikut Anda, kakak, adik ikut Anda, pasti kebutuhan itu jauh lebih besar. Sehingga yang bisa Anda sisihkan untuk menabung, untuk investasi, mengecil porsinya. Ya, walaupun ada yang mengatakan bahwa menikah itu rezekinya jadi double loh Bu, gitu. Atau semakin punya banyak anak, semakin banyak rezekinya. Gitu. Tapi secara umumnya, kalau kita belum menikah, harusnya kita bisa sisihkan dana jauh lebih besar untuk menabung dan untuk investasi dibandingkan kalau kita sudah punya tanggungan ya. Nah, jadi dalam hal ini, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Dalam perencanaan keuangan ini ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Kita lihat ya satu-satu. Catat dan buat rencana pengeluaran. Waduh, ini pokoknya saya udah bawel banget deh kalau udah ketemu sama teman-teman, ngajarin perencanaan keuangan, atau ketemu klien, ngomong tentang perencanaan keuangan. Pertama kali yang harus dibuat itu adalah pencatatan anggaran. Pencatatan income, pencatatan pengeluaran, itu harus dibuat. Teman-teman di sini ada yang kalau misalnya belanja, struknya disimpan, ada kan? Tapi dicatat nggak? Jadi hari ini saya beli ini Bu, hari ini saya GoFood ini, saya GrabFood ini, saya belanja online ini. Nah itu semua disimpan nih struknya, atau ada catatannya tuh di aplikasi kita gitu ya.
tapi dihitung dan dibuat semacam financial health check up enggak gitu. Income versus expenses. Ini teman-teman semuanya kan dari milenial, ya, generasi milenial. Mungkin ada yang di bawah generasi milenial bahkan. Jadi familiar dengan berbagai macam aplikasi yang ada di dalam handphone atau gadget Anda. Banyak sekali aplikasi-aplikasi perencanaan keuangan yang bisa Anda manfaatkan nih untuk membantu pencatatan keuangan Anda. Baik anggaran atau bikin budget nih ya. Jadi bulan depan saya mau beli ini, dicatat semuanya. Bulan depannya lagi pengeluaran saya ini. Kemudian bikin target versus realisasi. Targetnya seperti ini, realisasinya seperti ini. Kalau bisa lebih irit, itu lebih bagus. Kalau lebih, apa yang harus Anda lakukan? Nah, seperti itu. Atau sebenarnya paling gampang nih, kan teman-teman semua punya mobile banking pasti nih. Nah, dalam 1 bulan, coba lihat mutasi dari rekening Anda. Nah, catatan mutasi 1 bulan itu, Anda lihat nih. Pengeluaran terbesarnya itu ada di mana? Ya, Anda lihat berapa persentase dari pengeluaran terbesar itu dan dipakai untuk apa? Gitu ya. Nah, yang berikutnya, dengan kondisi pandemi COVID-19, Anda mau tidak mau harus punya dana darurat. Apa sih itu dana darurat? Ya, dana darurat adalah dana yang dipakai pada saat kondisi darurat saja. Jadi benar-benar darurat ya, sakit, kehilangan pekerjaan, itu adalah darurat. Itu yang Anda pakai, dana itu. Ada rumusnya kalau di dunia perencanaan keuangan. Kalau dia masih single, dia butuh 3 bulan dari income atau expenses dia. Kenapa 3 bulan? Karena orang yang masih single biasanya profil risikonya lebih berani dibandingkan orang yang sudah berkeluarga. Artinya pada saat dia kehilangan pekerjaan, dia langsung cepat bisa mencari pekerjaan yang berikutnya. Kalau sudah berkeluarga, ada pertimbangan lain kan, aduh saya jangan jauh-jauh deh cari kerjanya dari keluarga saya gitu. Nah, seperti itu. Dengan kondisi yang sekarang, dana darurat harus ditambah. Nggak bisa lagi 3 bulan kalau single, harus ditambah. Di samping saya pernah baca ya riset dari beberapa teman-teman kedokteran di dunia, mereka mengatakan bahwa sejarah pandemi atau wabah itu biasanya benar-benar berakhir antara 12 sampai 36 bulan. Bayangin teman-teman, 12 sampai 36 bulan. Nah, mau tidak mau dana darurat yang kita harus siapkan jauh lebih besar. Nggak cukup cuma 3 bulan, 6 bulan, apalagi kalau kita sudah berkeluarga, udah punya anak kita banyak, itu mau tidak mau dana daruratnya harus ditambah lagi. Oke. Kemudian teman-teman harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, ini kadang-kadang suka ya kan, yang kayak gitu kan. Oke, jadi kita harus bisa membedakan ini butuh atau pengen doang ya. Kalau butuh oke nih, butuh misalnya untuk makan kita sehari-hari, kebutuhan pangan kita. Misalnya kita bisa makan sayur bayam aja, ya udah nggak harus spinach with sauce yang seperti itu. Jadi gado-gado ya udah gado-gado aja. Soalnya kalau gado-gado harganya mungkin 10.000 bisa dapat. Tapi begitu gado-gadonya berubah nama jadi traditional salad with peanut and chili sauce. Waduh, itu bisa jadi 50.000, 60.000, bahkan sampai 100.000 ya, karena namanya bahasa Inggris doang gitu. Jadi kebutuhan dasar saja yang cukup dipenuhi. Nggak usah belanja yang pengen gitu. Pakai handphone yang udah ada aja. Kepingin keluar ada merek es keluar banyak ini gitu. Ya sudah, ditunda dulu keinginan-keinginan itu. Pakai yang ada saja. Ya. Kemudian kalau bisa tambah asuransi, terutama kesehatan.
kalau saat ini Anda sudah punya asuransi, cek asuransi Anda. Apakah bisa mengcover kondisi kesehatan dan mungkin jiwa Anda. Ya, jadi cek lagi bagi yang sudah memiliki asuransi, cek lagi uang atau coverage payment-nya, uang pertanggungannya, itu bisa mengcover sakit atau jiwa Anda, dihitung lagi atau dianalisis lagi. Nah, ini yang menarik nih. Dana yang bisa ditabung dimanfaatkan untuk membayar utang. Ada yang punya utang konsumtif, terutama kartu kredit. Nah, itu kartu kredit itu utang konsumtif ya, teman-teman. Ada namanya utang konsumtif, ada namanya utang produktif. Utang konsumtif itu yang dipakai untuk belanja konsumtif. Kartu kredit itu kita bisa bilang sebagai utang konsumtif. Kalau yang produktif, misalnya untuk beli rumah, aset itu utang produktif itu. Yang asetnya itu tambah atau apresiasi. Kenapa ini tadi dana yang bisa ditabung? Seperti saya awal bilang bahwa ada pengeluaran yang berkurang. Biaya bensin, biaya tol, biaya parkir berkurang kan? Nah, itu dimanfaatkan untuk membayar utang. Gitu ya. Kemudian, masak di rumah. Nih, kalau saya melihat ya, ada istilahnya latte faktor. Apa itu latte faktor? Kenapa sih dibilang latte? Latte itu kan kopi ya, sejenis kopi. Minuman dari kopi ya, latte itu. Nah, di masyarakat di Eropa atau di Amerika, mereka tuh punya kebiasaan kalau berangkat kantor, itu mampir dulu tuh ke kedai kopi. Beli kopi 1-2 gelas gitu. Untuk mereka sehari kerja di kantor. Nah, kopi itu kan kita bisa bilang mungkin harganya nggak maksudnya nggak 100.000, 200.000 gitu, tapi dengan uang 10.000, 20.000, 30.000 kita sudah bisa beli kopi gitu kan. Nah, tapi karena sering dan tiap hari dan banyak, kita bilang itu bocor halus. Nah, itu istilahnya latte faktor. Jadi kebiasaan orang-orang dari membeli kopi gelas itu tadi. Nah, itu kita bilang pengeluaran yang bocor halus. Kecil sih, tapi sering dan banyak. Dan latte faktor itu tidak hanya pembeli kopi aja, tapi kalau saya ya, latte faktor saya makan di luar. Nah, itu latte faktor saya. Jadi anak-anak saya kan di Jakarta. Mereka kalau ke Bandung atau kalau saya ke Jakarta, ya udah, kita makan di luar gitu. Ada juga yang latte faktornya nonton dulu waktu belum ada pandemi COVID, nonton film di bioskop itu mungkin jadi latte faktor. Pokoknya Bu, seminggu misalnya. Seminggu kalau nggak nonton gatel-gatel nih Bu, alergi gitu. Jadi pokoknya seminggu minimal nonton sekali, 2 kali. Nah, itu hobi, itu latte faktor itu. Kemudian ada yang suka rokok, vape. Nah, itu latte faktor Anda adalah di situ. Nah, ini tadi yang masak di rumah. Ini sekarang sedang saya lakukan. Jadi, karena udah nggak bisa makan di luar, saya juga mengurangi untuk pembelian makanan dari luar. Saya coba nih masak di rumah, karena ya lebih terjamin, lebih murah juga. Kemudian, bisa mengurangi pengeluaran saya. Nah, kemudian berikutnya, hemat penggunaan listrik. Teman-teman bilang, aduh Bu, kayaknya nggak mungkin banget nih hemat penggunaan listrik secara kita work from home, school from home, yang mahasiswa sekarang mungkin lagi komplain, lagi capek, lagi berat banget karena setiap dosen memberikan tugas, ya nggak? Ya, dan itu membutuhkan kuota, membutuhkan listrik yang tidak sedikit. Nah, jadi pengeluaran listrik justru banyak Bu, gitu. Tenang, begini caranya. Dulu saya satunya elektro ya, jadi saya sedikit mengerti bagaimana untuk cara menghemat listrik. Oke, Anda pasti punya barang elektronika kan? Entah itu gadget, entah itu home theater, apa itu audio dan sebagainya, audio system dan sebagainya. Kalau barang-barang itu tidak dipakai, lepaskan dari sumber listriknya. Jadi kan ada stop kontak tuh di dinding. Ya itu dilepas itu dari sumber listriknya.
Karena misalnya kita menggunakan kabel extension gitu ya, kabel extensionnya nggak dipakai nih, mati nih, nggak dipakai untuk menyalakan alat-alat elektronik, dia tetap ada energi yang diambil. Walaupun sedikit ya, walaupun kecil. Tapi itu tadi, itu dilepas deh dari sumber listriknya, dari stop kontaknya gitu. Usahakan bohlam yang Anda pakai di rumah itu bohlam yang hemat energi. Kan sekarang banyak tuh yang lampu LED. Nah, itu Anda bisa menggunakan bohlam yang itu. Kemudian itu tadi, semua alat-alat listrik yang tidak dipakai dicabut dari sumber energinya, sumber listriknya, dicabut dari stop kontaknya. Begitu ya. Nah, kemudian ini tadi, generasi zaman sekarang memanfaatkan promo e-commerce. Ini bisa jadi opsi Anda untuk mengurangi pengeluaran. Loh, kok bisa? Iya, tapi dengan syarat ya. Oke. Tadi, misalnya Anda membeli kebutuhan primer Anda, misalnya sembako gitu, di e-commerce. Nah, kan ada ongkos kirim tuh. Ongkos kirimnya biasanya suka ada promo gratis ongkos kirim. Anda bisa manfaatkan itu. Kemudian pembelian, misalnya pembelian bundling. Anda bisa manfaatkan juga, lebih murah. Artinya biasanya tiap bulan beli, ini sekali beli bisa untuk 2 bulan. Kemudian poin-poin yang Anda dapatkan dari pembelian e-commerce tersebut, itu bisa Anda manfaatkan untuk membeli barang yang lain yang kebutuhan primer juga, bukan kebutuhan sekunder atau bahkan jangan kebutuhan tersier gitu ya. Contohnya, kalau Anda dapat poin, Anda bisa gunakan untuk bayar token listrik cashback atau pulsa cashback. Yang seperti itu, Anda bisa manfaatkan itu. Ya. Banyak kok promo-promo dari e-commerce yang saat ini muncul untuk mendukung work from home, kemudian school from home. Tapi Anda sebagai pembeli, sebagai konsumen harus pintar. Jadi bukan dengan mudahnya e-commerce Anda berubah juga behavior belanja Anda, karena mudah kan. Wah, gampang nih Bu, udah tinggal masukin nomor kartu kredit aja, bayar pay later aja, kemudian pakai payment gateway, udah datang nih barang ke rumah, nggak capek-capek mesti ke mall atau mesti ke pasar gitu. Ini barang udah nyampe sendiri. Tapi itu tadi, yang saya katakan di awal, bahwa sebagai konsumen Anda harus pintar dalam berbelanja. Jadi dengan kemudahan-kemudahan itu tidak mengubah behavior belanja Anda atau perilaku berbelanja Anda. Begitu ya. Ini saya punya data nih dari iPrice. Jadi apa sih produk belanja online kesehatan dan non kesehatan yang paling laku di Indonesia saat ini gitu ya. Kita lihat ya. Pembersih tangan hampir 6.000% naiknya pembelanjaan untuk pembersih tangan. Di samping mungkin dipakai untuk sendiri, juga dipakai untuk membantu tenaga medis mungkin ya, atau orang-orang yang membutuhkan nih. Oke, kemudian yang berikutnya ada vitamin. Vitamin kenaikannya hampir 2.000%, luar biasa ya pembelanjaannya ya. Kemudian ada cairan pembersih 1.400%, ada termometer. Nah ini termometer, saya sebenarnya udah punya Bu termometer, tapi yang air raksa, saya pinginnya yang termogan. Nah itu kan pingin nih, kalau kita sudah punya dan sudah mampu untuk mengukur suhu tubuh kita, sebenarnya buat apa sih beli yang termogan, ya nggak? nggak sekedar hanya ikut-ikutan aja gitu. Tapi ya udah, yang udah ada udah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah masker mulut. Ini naiknya 167%. Nah, kalau ini produk kesehatan, belanja online produk kesehatan, ada juga data dari iPrice, belanja online produk non kesehatan. Nah, ini related ya, relate with us nih, pembelian webcam. Karena harus kerja di rumah,
sekolah di rumah, ibadah di rumah, pembelian hal-hal atau alat yang mendukung untuk work from home itu naik signifikan, hampir 1.600%. Kemudian ada sepeda, atau mungkin ini alat kesehatan ya kita bisa sebutnya 1.000%. Kemudian ada skincare, mumpung di rumah nggak pergi-pergi, ya udah ya pakai skincare toh juga nggak kelihatan nanti pada saat meeting atau kuliah gitu. Terus yang menarik ada kertas folio, saya juga bingung ya di kertas folio kenapa ya, soalnya kan semuanya serba online, kenapa masih pakai kertas folio nih, naik 377%. Kemudian ada mie instan, ya biasanya teman-teman yang ingin berbagi dengan driver online, nah suka memberikan mie instan ini ya, mungkin kenaikannya salah satunya dipicu juga dari situ. Kemudian ada game konsol. Ya, saya mengerti sekali teman-teman, capek masih di rumah, bosan dan sebagainya. Game konsol ini bisa untuk membantu Anda mengurangi stres, karena kalau stres imun kita jadi turun loh. Jadi kita sebisa mungkin kita harus jaga diri kita jangan sampai kita terlampau stres. Dan minuman. Minuman ada kenaikan di sini ya. Oke, itu tadi teman-teman dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda, untuk lingkungan Anda. Silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Oke, tetap sehat, tetap aman di rumah, dan terima kasih.